Penentuan objek zakat mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya. Situasi ekonomi sekarang tentunya berbeda jauh dengan keadaan ekonomi 1000 tahun yang lalu. Misalnya saja tentang nakdain atau asman, alat tukar dan standar harga. Sekian abad lamanya, termasuk di masa Rasulullah, emas dan perak telah mantap posisinya sebagai alat tukar dan standar harga di seluruh dunia, berupa dinar dan dirham. Namun sekarang, mata uang tersebut sudah tidak dijumpai lagi. Perekonomian sekarang didominasi oleh uang kertas dan uang giral, cek, biljet, dan sebagainya. Pasar uang dan falas, serta money changer, merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi. Dan dalam konteks seperti ini, ibadah zakat akan tetap diterapkan. Uang merupakan alat tukar langsung yang memiliki harga yang sah, yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang ini diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya. Sejak munculnya mata uang kertas dan sampai berlakunya pada tahun 1914 Masehi hingga sekarang, para ulama terus mengkaji tentang esensi dan hakikat mata uang kertas dan berusaha menetapkan hukumnya. Banyak yang telah berpendapat mencoba mencari hukum yang relevan untuknya. Beberapa pendapat ulama tentang mata uang kertas yakni: 1. Mata uang kertas sama dengan dokumen hutang. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ahmad Al-Husaini, Muhammad Amin Asy-Syankiti, Salim bin Abdullah bin Samir dan Habib Abdullah bin Sumaid. 2. Mata uang kertas adalah harta benda perniagaan yang tidak memiliki nilai harga. Mata uang kertas sederajat dengan komoditi dan harga dagangan biasa. Pendapat ini dikeluarkan oleh Abdurrahman As-Sadi, Hasan Ayyub dan mantan mufti Turki, Halil Kuninah. 3. Mata uang kertas disamakan dengan fulus. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ahmad Ridho Al-Burailawi, Ahmad Al-Hatib Al-Jawi, Muhammad Ulais Al-Maliki, Mustafa Al-Zarqa, Abdullah Basam, Mahmud Al-Halidi As-As'ardi dan Muhammad Salamah Jabbar. 4. Mata uang kertas sama sekali tidak termasuk harta. Pendapat ini dikeluarkan oleh Abdul Hamid Asy-Syarwani. 5. Mata uang kertas nilainya sama dengan nilai emas dan perak, dan merupakan cabang dari emas dan perak. Pendapat ini dikeluarkan oleh Abdur Razik Afifi, anggota ulama senior di Saudi Arabia. 6. Mata uang kertas adalah uang yang independen, yaitu bahwa mata uang kertas adalah salah satu fase dari fase-fase perkembangan uang. Pendapat ini dikeluarkan oleh Abdullah Manik, dan pendapat ini diikuti oleh sebagian besar ulama di masa sekarang. Pendapat-pendapat tersebut di atas, sekaligus berimplikasi pada penerapan hukum-hukum yang berkaitan dengan mata uang, seperti hukum riba, zakat, dan akad-akad yang menggunakan mata uang, seperti jual beli, mudorobah, dan lain sebagainya. Dari banyaknya pendapat ulama tentang mata uang kertas seperti yang telah disebutkan tadi, namun pendapat yang disebutkan dalam Fatwa Al-Majm, Al-Fihi, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan, adalah pendapat bahwa mata uang kertas adalah mata uang independen yang merupakan pengembangan dari mata uang sebelumnya. Ahmad Hasan juga menjelaskan bahwa Abdullah Manik sebagai tokoh pendapat ini menulis dalam bukunya, Al-Waraq Al-Naqdi, bahwa mata uang yang awalnya berbentuk komoditi, kemudian berubah menjadi mata uang metalik yang terbuat dari bahan tambang, dan pada masa sekarang berubah menjadi mata uang kertas. Mata uang kertas memiliki banyak jenis, tergantung banyaknya pihak yang mengeluarkannya. Zakat uang oleh mayoritas ulama disamakan dengan zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia, yang selain merupakan lambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena itu, syara mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Masalahnya sekarang, uang yang ada atau beredar saat ini bukanlah uang emas dan perak, bahkan sama sekali tidak disandarkan pada emas dan perak. Uang yang ada sekarang menganut sistem fiat money, di mana nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak, baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas. Al-Quran hanya mewajibkan emas dan perak saja yang harus diinfakkan sebagiannya di jalan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Begitu juga hadis Nabi dan pendapat para ulama klasik, hanya mewajibkan zakat emas dan perak. Sedangkan mengenai uang yang ada sekarang ini, belum tersentuh hukumnya oleh ijtihad mereka. Para fuqaha telah sepakat mengenai wajibnya zakat emas dan perak. Dasar yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.
Adapun dasar kewajiban zakat emas dan perak yang terdapat dalam hadis Nabi, adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang yang memiliki emas dan perak yang dia tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian disetrikakan di lambungnya, keningnya dan punggungnya, sampai Allah selesai menghukumi di antara hamba-hambanya pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Menurut Abdurrahim dan Mubarak, yang dimaksud menyimpan dalam ayat tersebut adalah tidak mau memberikan zakatnya. Jadi, semua emas dan perak termasuk perhiasan yang dimiliki, kalau sudah mencapai nisab harus dizakati. An-Nabhani menyatakan bahwa kata emas dan perak dalam ayat-ayat Al-Quran maupun ketentuan-ketentuan syara bisa berarti dua macam, untuk uang yang dipergunakan dalam berbagai transaksi, baik berupa tembaga maupun uang kertas yang dijamin dengan emas dan perak, serta berarti untuk emas dan perak itu sendiri. Itulah sebabnya, sehingga para ulama kontemporer menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum diwajibkannya zakat uang. Menurut mereka, mata uang yang berlaku pada masa sekarang di masing-masing negara, termasuk dalam kategori emas dan perak. Begitu juga segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya. Sehingga, penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, tanah dan lain-lain, yang melebihi keperluan menurut syara, dan dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan, juga diwajibkan zakat. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya zakat atas uang kertas, atau anukut al-warokiyah. Jumhur fuqaha, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, menetapkan bahwa uang kertas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, tidak demikian dengan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i mengatakan, uang kertas sama dengan hutang bank, selama bank belum menginvestasikannya. Bank sebagai pemilik dari nilai hutang, dan bank sebagai tempat yang siap membayar, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Tidak adanya ijab dan kabul tidak membatalkannya, karena itu sudah menjadi tradisi. Hal itu karena menurut sebagian ulama Syafi'i, yang dimaksudkan dengan ijab dan kabul adalah kerelaan atau ridho, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dan keridoan di sini benar-benar telah nyata. Mazhab Hanafi berkata, uang kertas hutang bank termasuk dalam jenis hutang, kecuali jika dimungkinkan untuk ditukarkan dengan perak secara langsung, maka wajib zakat atasnya langsung. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, nota bank walaupun dalam bentuk kwitansi hutang, jika dapat diwujudkan dengan perak secara langsung, dan mengambil alih kedudukan emas dalam pergaulan tukar-menukar, atau muamalah, maka wajib atasnya zakat, lengkap dengan syarat-syaratnya. Mazhab Hanbali menetapkan, bahwa tidak wajib zakat atas uang kertas. Mereka mengatakan, tidak diwajibkan zakat atas uang kertas, kecuali jika dapat ditukarkan dengan emas atau perak, dan terdapat syarat-syarat zakat padanya. Az-Zuhaili mengatakan, bahwa alasan mazhab Hanbali tidak mewajibkan zakat atas uang kertas, karena ia tidak dapat ditukarkan langsung dengan emas dan perak, dianalogikan dengan penerimaan hutang. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pengkiasan jenis uang tersebut dengan hutang adalah salah. Dalam hutang, pemiliknya, atau ad-dain, tidak bisa memanfaatkan uang yang dihutangkan tersebut, sehingga para fuqaha tidak mewajibkan zakat atasnya, sampai hutang tersebut diterima oleh orang yang menghutangkan. Namun, tidak demikian dengan uang, di mana pemilik uang dapat memanfaatkannya, sebagaimana pemanfaatan emas sebagai harga dari segala sesuatu. Jadi, dalam penentuan hukum zakat atas uang yang ada sekarang, masih terjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Hal tersebut tergantung dari sudut mana serta bagaimana cara pandang atau persepsi mereka terhadap uang itu sendiri. Metode istinbat mereka juga ikut andil dalam penetapan hukum zakat uang. Nisab zakat uang. Yang dimaksud dengan nisab adalah ketentuan minimal untuk harta yang diwajibkan zakatnya. Rahman menjelaskan bahwa dalam Islam, setiap jenis harta telah ditentukan batas pembebasannya yang disebut dengan nisab. Adapun nisab bagi emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. Hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini adalah sebagai berikut. Diceritakan dari Abu Bakar bin Iyasi, dari Ishaq dari Ashim bin Hamrah, dari Ali, ia berkata, pada setiap 20 dinar, dikeluarkan zakatni, sebesar setengah dinar. Dan setiap 40 dinar, zakatni, 1 dinar. Dan setiap 200 dirham sebesar 5 dirham. Hadis riwayat Abu Dawud. Telah menceritakan pada kami Bakar bin Kholaf dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata, Abdullah bin Musa telah bercerita, bahwa Ibrahim bin Ismail telah mengabarkan kepadanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Waqid, dari Ibnu Umar dan Aisyah, bahwasannya Nabi mengambil zakat pada setiap 20 dinar atau lebih, setengah dinar, dan dari 40 dinar 1 dinar. Hadis yang pertama menurut Abu Ubaid merupakan hadits marfuk,
sedangkan hadits yang kedua dinyatakan doif oleh Ibnu Majah, karena doifnya Ibrahim bin Ismail. Mengenai berapa sebenarnya ukuran miskol atau dinar, para ulama fikih berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, 1 miskol sama dengan 5 gram. Bank Islam Faisal di Sudan mengatakan, 1 miskol sama dengan 4,457 gram atau 4,25 gram. Sedangkan golongan Hanbali mengatakan, bahwa ukuran dinar lebih kecil dari miskol. Sehingga besarnya nisab emas adalah 25,2/7 ditambah 1/9 dinar. Ukuran 20 miskol atau 20 dinar juga disamakan dengan 14 lira emas Utsmaniyah, atau 15 lira emas Prancis, 12 lira Inggris, dan disamakan dengan 100 gram untuk miskol Irak, 96 gram miskol Ajam, sedangkan menurut jumhur 20 dinar sama dengan 91,23/25 gram. Adapun menurut Imam Malik dalam Al-Muwatta, 20 dinar itu sama dengan 284/7 dirham, menurut kurs dirham Mesir. Afzalur Rahman mengatakan, bahwa 20 dinar sama dengan 7,5 tolas. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Triwono, di mana 7,5 tolas kalau dikonversikan dengan timbangan sekarang, seberat 3 ons. Namun, Mursyidi berpendapat, bahwa 20 dinar itu seukuran dengan 85 gram emas. Untuk perak, para fuqaha menetapkan nisabnya sebesar 200 dirham, dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai hal ini. Adapun hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal ini adalah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi, beliau bersabda, tidak ada kewajiban zakat untuk yang lebih sedikit dari 200 dirham. Diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah, beliau bersabda, tidak ada kewajiban zakat untuk perak yang kurang dari 5 uqiyah, tidak wajib zakat untuk unta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak wajib zakat untuk kurma yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Muslim. Mazhab Hanafi mengatakan, ukuran 200 dirham sama dengan 700 gram. Sedangkan jumhur menyamakannya dengan 642 gram. Namun, telah disepakati bahwa ukuran dirham yang digunakan adalah dirham syari, yaitu ukuran yang digunakan untuk menentukan nisab zakat, ukuran jizyah, diat dan nisab pemotongan tangan pencuri pada masa Nabi. Sehingga ukuran tersebut harus disesuaikan dengan dirham Arab, timbangan Makkah. Tetapi, dalam menentukan ukuran ini pun para ulama masih juga berbeda pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa 1 dirham itu sama dengan 3,5 gram. Jumhur menyetarakannya dengan 3,208 gram. Sedangkan menurut dirham Arab, ukuran 1 dirham sama dengan 2,975 gram, dan 1 dinar sama dengan 85 gram. Pendapat terakhir inilah yang lebih utama. Afzalur Rahman dan Triwono mengatakan, bahwa 200 dirham itu setara dengan 52,5 tolas atau 21 ons. Dumairi mengatakan, bahwa 1 dirham sama dengan 6 danik. Sedangkan setiap 10 dirham setara dengan 7 miskol. Sejak zaman jahiliyah sampai datangnya Islam, ukuran miskol ini tidak berubah. Golongan Hadawiyah berpendapat, bahwa nisab perak sebanding dengan 13 kursi dan 15 kursi. Adapun menurut pendapat golongan Hanafi, nisab perak kira-kira 20 kursi lebih sedikit, dan nisab emas kurang lebih 20 kursi. Jadi mengenai ukuran dari dirham dan dinar ini, masih terjadi perselisihan di antara para fuqaha. Sedangkan Az-Zuhaili mengesahkan untuk menentukan ukuran dirham dan dinar tersebut, sesuai dengan ukuran yang berlaku di negara masing-masing. Mengenai besarnya nisab bagi zakat uang yang berlaku sekarang, yaitu mencakup uang logam dan juga uang kertas, yang tidak disandarkan pada emas dan perak, ada beberapa pendapat. Menurut Az-Zuhaili nisabnya disamakan dengan emas, yaitu sebesar 20 dinar atau 20 miskol. Seseorang yang memiliki uang seharga 20 dinar, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Ia menyandarkan nisab uang dengan nisab emas, karena menurutnya, nisab emas setara dengan nisab hewan ternak, sejalan dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu ia menentukan nisab yang seharga 85 gram emas atau 595 gram perak, di mana 1 dirham Arab sama dengan 2,975 gram perak. Abidin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahim menyebutkan, bahwa nisab zakat uang setara dengan 94 gram emas atau 672 gram perak. Adapun Rifai dalam bukunya Tarjamah Hulasoh Kifayatul Ahyar mengatakan, bahwa 20 dinar itu sebanding dengan kira-kira 96 gram emas, dan ukuran inilah yang digunakan untuk nisab zakat uang. Rahman mengemukakan, bahwa uang selain yang terbuat dari emas dan perak, yang digunakan untuk berbelanja pribadi tidak dikenakan zakat. Hanya mata uang yang terbuat dari emas dan perak saja yang dikenai zakat. Mursyidi mengatakan, bahwa nisab zakat uang adalah sebesar nilai pengganti atau harga emas seberat 85 gram. Sedangkan uang yang dizakati adalah uang yang ada di tangan muzaki, cash on hand, maupun uang yang tersimpan di bank, cash at bank, apapun jenis uangnya. Selain mereka,
Banyak juga ulama-ulama mutaakhirin yang menetapkan nisabnya dengan nisyab perak. Mereka berargumen bahwa penyandaran gram dengan perak akan lebih bermanfaat bagi para fukoro, sebagai upaya berhati-hati atau ikhtiyat terhadap hutang, serta sesungguhnya nisab perak telah disepakati dan ditetapkan dengan sunnah yang syahih. Kadar zakat uang. Kadar wajib bagi zakat uang, emas dan perak, adalah 1/40 atau 2,5%. Para fuqaha tidak ada perselisihan mengenai hal ini. Karena besarnya kadar yang harus dikeluarkan zakatnya sudah ditetapkan dengan sunnah Rasulullah sebagai berikut. Diceritakan dari Ali, ia berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku memaafkan, tidak mewajibkan kalian, untuk mengambil zakat dari kuda dan hamba sahaya, atau budak. Akan tetapi, berikanlah, keluarkanlah zakat, 1/40-nya, yaitu setiap 40 dirham 1 dirham." Hadis riwayat Ibnu Majah, dan disyahihkan oleh Tirmizi dan Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Waqid, dari Ibnu Umar dan Aisyah, bahwasannya Nabi mengambil zakat pada setiap 20 dinar atau lebih, setengah dinar, dan dari 40 dinar, 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat diketahui, bahwa bila perak telah mencapai 200 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham. Begitu pula bila emas telah mencapai 20 dinar, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 0,5 dinar. Yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana hukumnya, bila kurang dari nisab atau lebih dari nisab. Para ulama pada umumnya sepakat, bahwa bila emas atau perak ataupun uang yang belum mencukupi nisab, maka tidak akan dikenakan zakat. Mereka berpegang pada hadits. Diceritakan dari Nabi, beliau bersabda, tidak wajib zakat untuk emas yang kurang dari 20 miskol, dan yang kurang dari 200 dirham. Hadis riwayat Abu Ubaid. Diriwayatkan dari Ali, dari Nabi, beliau bersabda, tidak wajib mengeluarkan zakat dari sesuatu apapun yang kurang 200 dirham. Adapun bila melebihi nisab, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, bila lebih 40 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1 dirham, begitu pula pada dinar. Kelebihan pada nisab dinar tidak diperhitungkan zakatnya, kecuali bila kelebihannya tersebut mencapai 4 dinar. Dalil yang mereka pakai adalah hadits Nabi, dari setiap 40 dirham, dikeluarkan zakatnya sebesar 1 dirham. Jumhur fuqaha mengatakan, bahwa kelebihan dari nisab akan diperhitungkan zakatnya sesuai dengan kelebihannya tersebut. Mereka berpedoman pada hadits, maka jika bertambah, dihitung sesuai dengan kelebihannya tersebut.